Yo guys, selamat pagi semuanya. Welcome back with me, Coco Driver. Hari ini gue sengaja on beat pagi-pagi untuk melihat ini ya, orderan di pagi hari tuh gimana nih, masih rame atau sepi. Tadi rencananya gue dari jam 6 tuh ngincar orang yang berangkat ke kantor, ke sekolah. Tapi ternyata gue telat bangun, jadinya jam 9 gue baru bangun guys. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba aja lihat orderannya yuk. Oke, langsung aja ya, tanpa banyak cincong. Gokar, Grabcar, dan InDriver. Jangan lupa ya, kita nolin odometer dulu. Terus kita coba cari-cari yuk, keliling. Alright, gue ngetem depan SMS dulu ya guys ya. Ini ada mall, terus dalamnya tuh ada pasar. Ya siapa tahu ya, yang dari pasarnya ada yang mau pulang ke rumah. Jadi gue coba ngetem dulu di sini selama 10 menit. Sekarang 9.17. Ya kita tunggu sampai 9.30 lah. Moga-moga dapat ya guys. Oh iya, gue juga baru nyadar ya, ternyata insentif pagi hari tuh sekarang udah nggak ada ya. Cuman insentif sore doang nih. Agak berat juga ya kalau online pagi-pagi gini nggak ada insentif. Coba kita lihat kalau di Grab ya. Nah kalau di Grab masih ada nih insentif paginya, 6 penumpang dapat 60.000. Wah agak sayang ya, insentif yang Gokar udah nggak ada. Padahal dulu tuh pas ada lumayan tuh cari tambahan pagi-pagi jam 6 sampai jam 10. Pulang-pulang itu bisa bawa uang 200-250 ribu. Ya, itu cukup berharga banget ya dengan kerjaan cuma 4 jam. Sedangkan kalau di Grab, pengalaman gue pribadi itu ngincer insentifnya agak berat. Orderannya memang agak berat, itu pertama ya. Yang kedua, Grab itu suka ngelempar order yang cukup jauh. Jadi setelah 1-2 order sampai ketiga tuh biasanya dapat orderan yang deket, kan enak tuh. Tiba-tiba yang keempat kita langsung dikasih yang jauh banget. Jadi kalau bermain insentif terus ngambil trip yang jauh kan jadi nggak bisa dapat ya insentifnya. Cakep guys, dapet nih. Cakep. Orderan pertama, langsung kita let's go. Oh iya, kita leave note dulu ya. Jadi jangan sampai di cancel nih. Terus mana tuh? InDrive-nya matiin dulu. Grab-nya juga matiin dulu. Kita let's go. Oh ya, nih dari Kelapa 2 ya ke Mall Karawaci. Dapatnya 14.000. Harganya 14.000 guys, tapi nggak apa-apa ya. Buat pembuka, penglaris kita terima aja. Siapa tahu nih jadi batu loncatan ke orderan-orderan yang berikutnya. OTW. Pagi Pak. Halo. Bukan tadi mana? Nggak ingat kan? Nah. Tadi Semua ya? tuh ada. Tadi tuh kan aku kasih ke Turn left. Yang Audi. ya. Dia agaknya kayak diserang juga kan sama. Ini Audi enggak deh, yang serang tuh sih. Iya, terima kasih Pak ya. Iya anjir, ini kalau ketinggalan mati. Dekat ya. Yuk. Oke, udah selesai guys penglaris kita hari ini. Aduh. Sekarang rencananya gue mau ngetem di Shell.
Guys, gue terpaksa ngetem di sini, mungkin bisa agak lama nih. Sekarang 9.50. Mau nggak mau gue ngetem sampai dapat orderan. Soalnya gue nggak tahu mesti kemana. Kalau balik ke Gading Serpong lewat Kelapa 2 tadi, kalian bisa lihat kan macetnya kayak apa. Kalau lewat tol, ya rugilah. Tadi argo bersihnya 14.000. Terus gue ngosong ke Gading Serpong bayar tol 8.000. Nggak dapat apa-apa dong gue tadi nganterinnya. Ya udah, terpaksa gue ngetem nih 9.53 ya. Ya ngetem sampai orderan dapat deh. Mungkin 15-20 menit kali ya di sini. Aduh, ada flip burger. Lapar jadinya. Mana belum makan pagi lagi, belum sarapan. Update 10.05 guys, belum dapat lagi. Ini gue lagi setel order Seara ya. Gue mau nyelamatin diri dulu balik ke Gading Serpong. Kita tunggu lagi sekitar 15 menit di sini. Wow, udah 10.22 nih, belum dapat orderan. Terpaksa gue menembus kemacetan yang tadi ya, balik ke Gading Serpong. Mungkin ada yang bingung ya, kok lu ngotot banget sih kok maunya balik ke Gading Serpong lagi, nyari orderan yang daerah Gading Serpong. Soalnya nanti jam 2 itu gue udah ada janji sama bengkel ganti olinya guys. Jadi kalau gue terima orderan yang jauh-jauh, takutnya ini kan udah jam setengah 11 ya, takutnya nggak keburu nanti jam 2. Kalau telat kan nggak enak ya. Makanya gue mau on beat santai aja hari ini di sekitaran Gading Serpong BSD gitu deh, sampai nanti sekitaran jam 1. Nanti jam 1 istirahat sebentar, mungkin gue makan siang, lalu setengah 2 gue on the way ke bengkelnya, soalnya udah janji. Oke, gue terpaksa mengarungi kemacetan di situ guys. Dapat dari Lipo Karawaci ke Gading Serpong. Gue udah dari sana, udah hampir keluar tuh, baru dapat guys. Udah hampir di ujung macetnya tuh, udah tinggal masuk Kelapa 2 gue guys. Baru masuk ini orderan yang searah. Ya mau nggak mau gue putar balik lah daripada ngosong ya kan. Lumayan nih dapatnya 27.000 bersihnya. Siapa tahu pelanggannya juga mau lewat tol kan, jadi lebih enak. Yap, kita kembali lagi ke Lipo guys, mengambil orderan yang searah daripada ngosong ya kan ke Gading Serpongnya. Lagi yang Karolin ya? Iya. Mau lewat tol atau Kelapa 2 nih? Biasa aja. Oke. Akhirnya selesai guys, gue udah sampai di Gading Serpong. Nggak ngosong, dapat 27.000 guys. Nice. Mantap, kita selesaikan dulu ya.
Jadi tadi ceritanya itu kalau kalian tinggal di Lipo atau Gading Serpong pasti tahu lah ya, jalanan di Kelapa II yang bottleneck itu kan menyempit ya, dari 3 jalur kalau nggak salah. Saya tiba-tiba cuma sisa 1. Nah itu gue udah sampai di ujung tuh, di ujung bottlenecknya, tinggal jalan doang lurus. Itu dapat orderannya di situ. Jadi ya udahlah, daripada gue ngosong kan, muter balik. Ya sekarang gue mau mana tuh Gokar, ya udah online. Grab kita onlinein juga. Lalu sama InDrive-nya juga. Ngomong-ngomong ini InDriver udah jadi InDrive ya namanya sekarang. Sekarang sudah jam 11.05, berarti gue masih bisa mendapatkan sekitar 2 atau 3 orderan lah ya, yang short trip yang sekitaran Gading Serpong sini. Sambil nunggu orderan lagi, gue mau ngebahas sedikit soal jalanan yang bottleneck kayak tadi ya, yang macet. Kalau menurut gue di Indonesia ini kesadaran pengendaranya masih agak kurang. Seharusnya kan kalau lagi bottleneck gitu, penyempitan jalan, itu kita gunakan zipper method atau metode resleting. Jadi masuknya itu bergantian, satu masuk, lalu dari sisi kirinya masuk, lalu yang dari sisi sini baru masuk lagi. Jadi kayak resleting lah guys gitu. Kalian tau lah gimana sistem kerja resleting ya. Jadi kalau gue lihat, kalau bisa menerapkan metode seperti itu, ya penyempitan jalan gue rasa akan lebih lancar ya. Walaupun memang mungkin akan tetap terasa macet, tapi sepertinya nggak akan sampai diem ngestak gitu loh. Karena kan kita sistemnya gantian dan seperti air aja, jadi mengalir. Itu kan membuat traffic jadi berjalan, walaupun ya nggak lancar kayak biasanya, tapi jadi ngeflow aja. Daripada kalian tuh ada yang dari line kanan tuh udah kayak nggak mau ngasih jalan gitu loh. Tahu lah kalian gimana kalau orang yang udah demennya tuh sodok-sodokan gitu loh. Kayak keselip satu mobil aja bakalan telatnya sampai 1 tahun nih. Tapi itu pendapat opini pribadi gue aja ya, mungkin bisa salah. Kalau menurut kalian ada tambahan atau ada pengalaman lain, komen di bawah juga ya guys. Update, udah 11.44 ya, 30 menit berlalu, belum dapat orderan lagi guys. Ini terakhir ya tuh 11.03. Nggak ada yang gue cancel ya guys ya. Di Grab pun demikian, di InDriver pun demikian. Mana tuh? Aduh salah. Grab tuh earningsnya masih 0. Gue putuskan untuk makan siang dulu ya guys, udah lapar banget. Ini udah jam makan siang soalnya, hampir jam 12. Oke, kita offlinein dulu ya. Gokar, Grab, dan InDrive-nya. Sekarang gue mau makan di situ tuh, ayam gepuk Pak Gembus. Makan dulu guys. Nah, puas makannya guys. Tapi kayaknya ya, mohon maaf guys, gue nggak bisa lanjut online dulu nih. Soalnya gara-gara makan sambal, jadi ada panggilan alam nih, mulus banget. Jadi gue pulang dulu ya. A few moments later. Guys, sorry gue nggak lanjut onbeat ya, karena tadi habis pulang gue ada kerjaan mendadak sebentar, dan sekarang tiba-tiba udah 1:30, nggak berasa banget waktu ya. Karena berhubung tadi gue bilang kan jam 2 udah janji sama bengkel mau ganti oli, jadi gue nggak lanjut onbeat lagi karena udah 1:30. Kalau terima orderan bisa telat nanti. Nah, gue mau share tempat bengkel langganan gue untuk ganti oli ya. Namanya Bengkel Cakra Motor 11. Di situ produk olinya tuh 100% original semua. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau mau ganti oli di situ. Karena kan belakangan ini ada beberapa isu oli-oli yang branded, yang bermerek itu suka ada yang dipalsuin. Jadi agak ngeri ya. Takutnya nanti beli oli mesin dikasihnya ini lagi minyak sayur, mogok lagi mobil kalian guys. Makanya gue kalau udah
cocok atau punya bengkel langganan, gue nggak ganti-ganti lagi, soalnya supaya peace of mind juga kan, nggak bertanya-tanya nih olinya produk-produknya bener nggak gitu. Makanya nih gue mau kasih untuk kalian bengkel langganan gue di Gading Serpong. Ini dia bengkelnya, Cakra Motor. Akhirnya nyampe juga nih guys di Cakra Motor. Kali ini gue ketemu sama Kak Rian ya. Kalau Kak Rian ini dari markomnya Cakra Motor. Oke, Cakra Motor. Cakra Motor udah berapa lama? Kita udah berdiri 30 tahun sih Kak. 30 tahun. Iya. Berarti udah lama ya, cukup terpercaya lah ya, Betul trusted banget. ya. Kalau hari ini gue rencananya mau ganti oli sama filter oli. Boleh. Bisa habis berapa Kak? Kalau untuk ganti oli dan filter sendiri itu sekitar 300 ribuan nih. 300.000 Ya, betul. itu udah all in, maksudnya jasa sama Yes, betul. Jadi produknya. Jadi kalau kakak ganti oli di sini nanti sudah termasuk jasa free juga. di Oh, jasa oke, pasang. siap. Terus kalau Cakra sendiri kayaknya ada banyak cabang. Ada di Betul. mana? Untuk sekarang sendiri kita ada di 6 lokasi, ada di Tangerang, Gading Serpong, Jakarta, Cinere, sama di Fatma. Oh, Oke. santai aja pelan-pelan. Di Fatmawati. Ada di Fatmawati, Oh. Blok M juga ada. Oke, itu banyak ya cabangnya guys. Jadi Betul banget. buat kalian yang di Jakarta nggak perlu jauh-jauh ke Tangerang, kan di Jakarta ada berarti ya. Ada juga di Jakarta. Oke, kalau untuk range produk dari Cakra apa aja? Yes, Olinya? untuk oli sendiri kita ada merek Nel, ada Castro, PTT, dan lain sebagainya. Kalian Oh. boleh follow juga nih Instagram Cakra buat tahu jenis-jenis oli apa aja sih yang ada di Cakra. Oh ya tuh langsung aja ya. Ntar gua mention di caption aja guys. Boleh. Instagramnya. Ya udah langsung aja kita ganti olinya guys. Hari ini rencananya ganti olinya pakai yang mana nih Kak? Ini nih Kak, kakaknya nanti pakai Repsol GX Platinum. Kalau Oke. sesuai dengan mobil kakaknya kita pakai 5W30 ya. Oh ya udah. Berarti disesuaikan sama spek mesinnya juga Betul, ya. spek mesinnya Nggak juga. sembarangan pakai oli ya. Betul, nggak Oke, sembarangan. siap. Wah, ternyata gue udah kelewat jauh. Olinya sampai berkerak gini ya masih. Iya. Bahaya ya. Udah gue udah kelewatan berapa ya? Hampir 20.000 guys nggak ganti oli. Makanya tadi oli gue tuh udah berkerak di sampai kayak lumpur di mesinnya. Sekarang makanya harus di flushing dulu, baru nanti dimasukin oli yang bagus. Di filter olinya aja udah kayak gini, banyak lumpurnya, di dalam mesinnya pasti lebih parah lagi. Nah ini oli mesin gue guys baru selesai dikuras ya mas ini. Dikeluarin lah istilahnya ya. Ini kayak lumpur ya jadinya ya. Soalnya kalau yang pembakarannya bagus, yang normal itu warnanya hitam. Oh. Kalau coklat kayak gini ya berarti ada masalah. Oh iya, ini bener-bener kayak lumpur ini ya, tanah liat gitu ya. Iya. Nah ini lagi mau proses kuras, bilas lah istilahnya. Jadi oli gue yang di dalam sana tuh udah berkerak kata masnya. Jadi dibilas dulu pakai oli biasa supaya yang di dalam situnya ini ya mas, Bersih. luntur semua ya, bersih. Nanti baru dimasukin oli yang bagus. Begitu. Oke. Tadi udah selesai di flushing, sekarang dinyalain dulu nih. Proses terakhir dari flushing ya, supaya olinya tuh bersirkulasi ya. Yang lama bener-bener keluar, nanti udah bersih baru dimasukin oli yang bagus. Nah ini guys close up-nya ya. Aduh deh jatuh. Nah ini close up-nya, olinya gue pakai Repsol GXR Platinum. SAE-nya 5W30. Untuk mobil gue dia pakainya 4 liter oli. Itu 234. Ini udah selesai dibilas nih, dikuras dulu ya. Ini yang before-nya bener-bener yang sebelum diapa-apain. Ini
Tadi oli bilasannya ya udah lebih bening tapi tetap terlihat seperti lumpur. Jadi di dalam kerak yang di dalam situ tuh di mobil gue udah ada di sini semua nih, udah bersih. Udah bening mas? Udah aman ya? Oke. Nah ini perbedaannya guys, udah bersih ya, nggak ada kerak-kerak lumpur kayak tadi. Ini juga nggak ada. Di sticknya juga udah bening tuh olinya. Nice. Jadi tahapan terakhirnya tadi udah dikuras, udah dibilas ya. Tinggal masukin oli yang bagusnya ya. Oke. Selain ganti oli guys, gue juga mau ganti perfilteran ya. Ini filter AC, filter kabin ya. Ini filter mesin nih. Yang lamanya udah buluk banget. Yang barunya. Ya hari ini judulnya kita sayang-sayang si Mirantador lah ya. Iya. Tadi pas dinyalain agak berat ngangkatnya. Sekarang lagi dibantu coba cek tegangan aki. Katanya kalau akinya masih sehat, gejala dinamo starter gue udah mulai rusak. Waduh, bisa jajan lagi aja nih. Udah selesai perawatan mobil si Mirage nih. Sekarang gue lagi nongkrong bareng artis Pak Erdin. Artis FTV ya? Ya apa aja. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Kalau ini artis dari Cakra Motor ini. Bukan. A few moments later. Udah selesai nih servis di Cakra Motor. Thank you buat Parian, servisnya oke banget. Gue dikasih gift box juga nih. Oh ya, thank you juga buat Pak Apri nih. Tadi montir yang handle mobil gue ya. Top banget ya servisnya. Thank you juga buat Pak Erdin. Tadi sharing-sharing ini diesel kan. Jadi banyak belajar gue. Hobi mobil juga ternyata guys. Oh yes. Akhirnya guys sampai di rumah. Langsung aja kita hitung-hitungan dulu buat hasil on-bid gue tadi pagi. Langsung aja guys, kita lihat ya penghasilan hari ini 41.600 dari Gokar aja. 2 trip. Oh iya, kita hitung modal bensinnya ya. 35 kilo. Tapi ini sebenarnya karena gue pakai jalan-jalan. Tadi gue sudah hitung untuk pemakaian kilometer ya. Untuk selama order itu cuman 10 kilo, 11 kilo lah. Berarti 11 kilo dibagi konsumsi BBM mobil gua nih 1:12. Kita menghabiskan, kita buletin aja 1 liter ya. Berarti modal bensin kita 10.000 guys. Dipotong tadi penghasilan kita 41.600. 31.600 kita potong 15% buat perawatan. Ini kan 15%-nya 6.000 ya, 6.500 lah ya. 41.600 potong 10.000 potong 6.500. Gue nggak potong uang makan karena tadi cuman 2 atau 3 jam gitu on-bidnya. Kita mengantongi penghasilan bersih hari ini 25.000. Kalau menurut gue on-bid pagi-pagi itu efektifnya dari jam 6 sampai jam 9 ya. Ini pengalaman gue karena jam 6 sampai jam 9 itu banyak kan orang, 1 pergi kantor, 2 pergi sekolah juga ada, 3 ya orang ke pasar, belanja ke pasar dan lain-lain itu banyak kan pagi. Nah tadi pengalaman gue dari jam 9 sampai jam 12 jam 1 tuh
orderan agak berat. Ya mungkin bisa dimaklumi ya, karena gue tinggal di Gading Serpong, dimana kotanya itu car oriented. Jadi setiap orang tuh mobilitasnya lebih cenderung pakai mobil pribadi. Mungkin kalau di Jakarta bisa berbeda ya. Sekarang gue mau bahas soal perawatan mobil tadi guys. Tadi gue kan ganti oli di bengkel Cakra Motor 11. Itu bengkel langganan dan memang di situ barang-barangnya udah terjamin bukan 100% lagi kata mereka, tapi 1.000.000% original. Makanya kalian yang mau ganti oli dan aki ya, di situ spesialis oli dan aki itu udah terpercaya bang. Sekarang gue mau share tadi gue habis berapa ya. Ini aduh udah lecek tadi gue kantongin soalnya. Oke, ini oli mesin 3 liter ternyata tadi butuhnya ya. Menghabiskan 270.000. Filter oli 50.000. Ini engine flush, ini yang tadi gue bilang untuk nge-flushing atau ngebilas ruang mesin gue ya, karena tadi kan udah berkerak seperti lumpur. Lalu hydraulic oil ini juga oli yang pertama kali dipakai tuh pas untuk bilas ruang mesinnya, bilas dari lumpur-lumpur dan kerak-kerak ya. Baru dimasukin oli yang bagusnya nih, Repsol full synthetic. Lalu kemudian ada pergantian filter AC 75.000 dan filter udara mesin 75.000 juga. Jadi total perawatan mobil gua hari ini ya, gua mengeluarkan 625.000. Gimana menurut kalian? Harganya juga bersahabat ya? Sama gue juga mau ngebahas soal oli yang berkerak ya, atau menjadi lumpur tadi. Itu kata montirnya ada 2 kemungkinan. 1 karena gue telat ganti oli, 2 karena oli sebelumnya itu gue pakai dikasih oli yang palsu. Makanya kan tadi gue bilang ya, kalian harus pinter-pinter cari bengkel. Takutnya ada bengkel yang nakal, kalian dikasih oli yang palsu. Jangan-jangan malah dikasihnya minyak sayur tadi gue bilang. Jadi pilihlah bengkel yang udah terpercaya dan trusted. Tapi kalau kasus mobil gue ini nih, gue rasa sih karena faktor gue telat ganti. Yang gue inget tuh terakhir gue ganti oli tuh di kisaran kilometer 55.000 lah. Sekarang udah 78.000 guys. Gue nggak ganti-ganti oli mesin bukan karena pelit ya guys, tapi dari kemarin tuh belum sempat ada day off-nya. Jadi kerjaan utama gue kan juga ada home service poles gitu ya. Begitu gue lagi nggak on beat atau lagi nggak ada kerjaan, mobil ini nggak kepake nih, pasti dipakai karyawan gue untuk mobile home service polesan tuh, kemana lah, ke Jakarta Timur lah. Nah, gue kan pakai mobil yang lain. Di saat gue pakai mobil ini, sudah pasti gue pakainya pas lagi narik, lagi on beat. Makanya tuh begitu terus siklusnya. Jadi nggak sempet dimanjain lagi dah nih mobil. Sekian guys, semoga video gue bisa bermanfaat dan bisa menghibur bagi yang nonton ya. Jangan lupa like and subscribe. Thank you for watching. I am Coco Driver, signing out. Oke guys, jangan lupa untuk follow Instagram gue ya, StevenZ92 dan Z_auto_detailing. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram bengkel tempat tadi gue ganti oli ya, yang recommended itu di Cakra Motor 11.